Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlima, hal adab. Masalah adab adalah hal yang amat penting sekali dan harus diperhatikan. Baik adab batin, lahir, terutama batin. Keduanya saling isi mengisi. Adab lahir menyuburkan tubuhnya adab batin, dan adab batin menjadikan jiwanya adab lahir. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada Qasiyah zaman wa wali sayyidi awliya ilahi radhiyallahu ta'ala anhu, kepada para ulama wasolihin, kepada guru, kepada murid, kepada orang tua, dan kepada anak cucu, kepada pemimpin dan yang dipimpin, kepada pemerintah dan rakyat, kepada bangsa dan negara, kepada agama, kepada ilmu, kepada keluarga, kepada kawan dan kenalan, kepada mukminin wal mukminat, musliman wal muslimat, dan ada kepada masyarakat pada umumnya. Bahkan kepada apa dan siapa saja yang ada hubungan hak dengan kita, baik hak material maupun moral. Pokoknya kepada segala makhluk, bahkan yang berhubungan dengan pribadi sendiri, seperti makan, minum, tidur, bekerja, istirahat, mandi, bahkan buang air sekalipun dan sebagainya. Semuanya itu harus menggunakan adab yang sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Rasulullah SAW secara lengkap telah memberikan tuntunan adab-adab pada setiap langkah dan tingkah laku manusia. Begitu pentingnya masalah adab sehingga dikatakan mura'atul adabi muqaddamun ala imtisalil awamir. Memelihara adab harus diutamakan daripada sebelum melaksanakan perintah. Ini logis dan wajar, sebab pekerjaan yang dikerjakan tanpa menggunakan adab bisa menyebabkan tertolak atau bisa menimbulkan side effect akibat kesampingan yang buruk dan merugikan. Adapun badul adab, definisi adab menurut pandangan para ahli hakikat ialah istimau hisul khairi, terpadunya budi pekerti, tingkah lahir dan sikap batin yang baik. Jadi lahir dan batin harus sama, harus serasi. Penilaian adab tidak cukup hanya melihat lahirnya saja, sebab mungkin adab lahir baik, tetapi sikap batin justru sebaliknya. Batinnya ada maksud-maksud tertentu, ada udang di balik batu. Sikap lahir yang kelihatan baik itu hanya sebagai alat atau udang, hanya sebagai teknik untuk menghasilkan sesuatu insight kepentingan. Seseorang menjadi mulia jika adabnya baik, dan menjadi hina jika adabnya tidak baik, atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab adabnya baik, dan dilorot atau diturunkan derajatnya sebab buruknya adab. Junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW menempati maqam kedudukan tertinggi dan termulia sebab akhlaknya yang terkenal luhur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-Qalam ayat 4. Artinya kurang lebih, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qalam ayat 4. Dan justru baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk mendidik dan membimbing manusia agar mempunyai akhlak karimah, budi pekerti luhur. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li ummatin mimma makarimal akhlaqi. Rawahu Ahmad wal Baihaqi wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus adalah justru untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Contohnya karena adab yang tidak baik menjadi sebab dilorotnya derajat
malaikat dan pernah menjabat pimpinan di kalangan malaikat. Nama aslinya yaitu Az-Zazir, dan selama 80.000 tahun terus-menerus menjalankan tugasnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada henti-henti. Akan tetapi karena suul adab, tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan malah takabur dengan mengatakan, "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Maka ia dilawar pangkatnya dan dipecat dari kedudukannya, sehingga pemimpin malaikat menjadi iblis. Alaihi laknat yang tercela dan terkecap itu. Dikatakan bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat bersujud menghormat kepada Nabi Adam alaihi nabiyina wa sallallahu wasallam, justru untuk menghormat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditempatkan di dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Di dalam hakikat Mi'raj diceritakan ada suatu kejadian di mana ada salah satu malaikat yang sedang tekun menjalankan tugasnya. Karena ketekunannya sehingga tidak sempat memberikan penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika Mi'raj, spontan malaikat tersebut dilemparkan ke lautan lumpur sehingga sayapnya terlepas dan hancur. Baru tertolong setelah diketahui oleh malaikat Jibril dan disuruh membaca shalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penebusan dosanya. Begitu gawatnya soal adab apabila tidak diperhatikan, lebih-lebih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagai kekasih Allah nomor satu dan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa alihi wassalam, bahkan Sayyidul Khalqi Ajmain. Dalam bidang menuju usul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, di bidang adab penting sekali harus diperhatikan. Adab kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan adab kepada guru mursyid yang menuntut dan membimbingnya. Dikatakan oleh Syekh Nurul Uqudul Ustadi la tambata lahu. Ibnu Abbad Jami'ul Usul 107. Melukai atau menyinggung guru itu tidak ada tobatnya. Artinya, jika tidak mendapat uluran maaf dan restu dari guru akan mengalami akibat yang fatal. Maka dari itu, sekali lagi kita harus sungguh-sungguh berhati-hati memelihara adab terhadap guru mursyid yang menentukan kita sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, terutama adab batin kita. Selanjutnya, Syekh Yahudi mengatakan, "Man qala li ustadihi lima lam yuslih." Jami'ul Usul 107. Barang siapa berkata terhadap gurunya, "Mengapa?" maka ia tidak akan mencapai sukses. Sekalipun kata-kata "mengapa" itu hanya dalam angan-angan. Kata "mengapa" yang mengandung arti menentang atau tidak setuju dengan petunjuk atau kebijakan guru. Akan tetapi apabila kata "mengapa" itu betul-betul untuk keyakinan kolbi, untuk lebih-lebih memantapkan hati, insya Allah persoalannya wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi